Siswa yang akan mendaftarkan di SMA harus memperhatikan 5 hal ini. 5 hal yang perlu diperhatikan saat daftar PPDB SMA 2020. Yang pertama adalah, sini kita scroll ke bawah. 1. Syarat khusus atau umum. Ini syarat khusus atau umumnya ya, yaitu paling tinggi usianya 21 tahun, memiliki ijazah SMP, kalau tidak mempunyai keterangan lulus, surat keterangan lulus, lalu membawa akte kelahiran, membawa kartu keluarga, dan untuk penyandang disabilitas di sekolah juga dikecualikan dari syarat usia serta ijazah. Jadi buat penyandang disabilitas itu dilainkan gitu. Itu syarat umum. Yang kedua adalah syarat masuk jalur zonasi. Nah, jalur zonasi ini 50% ya, yaitu peserta didik harus sezonasi sama sekolah yang akan ditujunya. Ini diketahui pada diletakkan di KK gitu, maka akan disamakan dengan KK, yaitu kartu keluarga, bahwa ia masih dalam jalur zonasi, dalam jalur dekat dengan sekolah atau tidak, seperti itu. Ini banyak sekali ya, 50%. Jadi yang dekat dekat dengan sekolah harus pakai jalur ini. Kemudian ada jalur afirmasi, yaitu jalur bagi siswa atau siswi yang kurang mampu. Tetapi ini juga harus dibuktikan dengan adanya kartu Indonesia Pintar ya, atau adanya surat keterangan yang dari RT RW sampai ke kelurahan gitu. Lalu ada syarat yang kelima, itu cuma 5%. Ini diprioritaskan untuk anak guru atau anak yang suruh pindah tugas gitu ya, orang tua yang pindah tugas gitu. Ini mendapatkan 5%. Lalu ada 30%-nya ini jalur prestasi ya, yang ditentukan oleh nilai ujian sekolah atau UN gitu, atau perlombaan akademik maupun non akademik, nasional, internasional, kota atau kabupaten. Bukti prestasi hasil yang berupa piagam atau piala, paling singkat 6 bulan gitu ya, atau paling lama itu 3 tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB. Nah, dari 5 hal yang harus diperhatikan ini, mana nih yang lebih dekat supaya kita diterima di sekolah yang kita inginkan itu? Apakah kita akan jalur khusus atau umum, atau jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan, atau jalur prestasi? Yang lebih aman sih menurut saya adalah jalur zonasi ya, yang dimana zonasi ini hanya di lingkup paling dekat dengan sekolah, dan 50% loh, banyak ya. Tapi jalur umum juga bisa, tetapi tidak hasilnya itu diterimanya itu masih 30% gitu, 30% dari 100% gitu. Maka yang paling aman adalah jalur zonasi. Bagaimana yang jauh? Yang jauh boleh ikutan ke jalur umum yang tadinya nomor 1, atau kita punya prestasi, nilai ujian dan sebagainya gitu. Kita manusianya bisa berusaha ya, yang menentukan adalah Allah. Kita berdoa saja untuk dapat diterima di sekolah yang kita inginkan gitu. Sekian, assalamualaikum.